Itu teknologi yang lebih lama. Kita bisa mulai pasang on grid itu semenjak PLN dan Rekan, kita ketemu lagi di sesi Unatups. Kali ini kita ada di Post Blok. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai solar panel. Ya, mungkin solar panel udah familiar ya, seperti apa. Tapi kali ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi mengenai solar panel. Di sini ada Pak Henry. Halo Pak Henry. Halo Pak Ferry, terima kasih waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, saya Henry dari Altis Solar. Kami penyedia dan pemasang sistem solar panel on grid, PLTS ya namanya, pembangkit listrik tenaga surya. Terutama kami fokus di segmen rumah tinggal dan residensial ya. Mungkin kami berikan penjelasan sedikit ya bagaimana cara kerja PLTS on grid atau pembangkit listrik tenaga surya on grid. Jadi simple aja, kita akan pasang solar panel dan inverternya di atap bangunan. Nanti solar panel itu akan memproduksi listrik DC yang harus dikonversikan menjadi AC, alternating current, karena kelistrikan bangunan itu biasanya pakai sistem AC. Nah, sesudah keluar sistem AC, dia akan connect ke kelistrikan satu bangunan dan akan tersambung dengan PLN. Sama sekali tidak perlu dipisah jalurnya. Dan nanti meteran PLN-nya akan diganti dengan tipe ekspor-impor. Nah, jadi simpelnya cara kerjanya itu, listrik yang diproduksi oleh sistem PLTS atap akan langsung dipakai atau dikonsumsi oleh seluruh peralatan listrik di bangunan tersebut. Jadi contohnya sekarang lagi siang-siang, lagi panas, lagi produksinya lagi bagus. Jadi listrik yang diproduksi oleh sistem PLTS atap akan langsung dipakai oleh AC, kulkas, peralatan listrik apapun, dan dia akan menggantikan listrik yang tadinya kita harus ambil dari PLN. Nah, keuntungannya apa? Ya sudah pasti kita bisa mendapatkan secara gratis dari matahari listriknya dan akan mengurangi pemakaian listrik kita dari PLN. Nah, keuntungan lainnya juga tentu ada. Ini juga energi hijau yang terbarukan, yang sama sekali nggak ada polusinya. Jadi kita bisa mengurangi ketergantungan kita dari PLN yang notabene kebanyakan sumber energinya itu masih dari sumber energi yang tidak terbarukan, contohnya seperti batu bara, gas, dan lain-lainnya seperti ya. Nah, berarti itu simpelnya cara kerja sistem PLTS atap seperti itu. Ini namanya sistem PLTS atap on grid. Ini tidak perlu pakai baterai, beda dengan sistem off grid yang zaman dulu ya. Jadi ada dua sebetulnya, on grid dan off grid. Off grid, betul sekali. Kalau off grid itu teknologi yang lebih lama. Kita bisa mulai pasang on grid itu semenjak PLN dan Kementerian SDM mengeluarkan peraturannya sekitar 4 tahun yang lalu bahwa kita boleh memasang sistem PLTS on grid. Nah, sebelumnya itu harus off grid, di mana kita harus ada invest di baterai. Baterai itu nilainya masih lumayan mahal, dan jalur listriknya itu tidak boleh digabungkan dengan jalur listrik satu bangunan. Jadi harus dipisahkan sendiri. Jadi biasanya dulu kalau orang pasang sistem off grid itu biasanya dia akan hanya pakai untuk listrikan service area atau lampu taman gitu ya. Soalnya nggak akan bisa untuk sumber listrik utama untuk satu bangunan, karena pasti akan memerlukan solar panel yang banyak dan juga baterai yang besar juga, efisiensi terlalu besar begitu ya. Berarti dayanya ya Pak ya? Betul, yang beda. Betul, beda. Jadi PLN dan Kementerian SDM itu sudah mengeluarkan peraturan bahwa kita bisa memasang sistem PLTS on grid. Nah, cara kerjanya bagaimana, peraturannya gimana? Kita boleh memasang sampai dengan 100% dari daya bangunan tersebut. Jadi contohnya ada rumah yang 5.500 VA dayanya atau mungkin 11.000 VA, kita boleh pasang sampai 100% dari daya tersebut. Jadi kalau rumahnya 5.500 VA, kita boleh pasang sistem PLTS atap sampai 5.500 VA juga atau 5.500 watt juga gitu ya. Dan juga nanti meteran PLN-nya itu kan diganti dengan tipe ekspor impor, di mana kalau ada kelebihan listrik yang diproduksi yang kita nggak langsung konsumsi, itu kita bisa ekspor keluar atau bisa ekspor ke PLN, dan itu akan menjadi kredit yang kredit KWH kilowatt hour yang nanti di akhir bulan akan meng-offset pemakaian listrik kita yang kita ambil dari PLN. Jadi seperti kita bisa dapat diskon dari PLN, betul, dari kelebihannya itu. Betul.
Jadi saving itu sebenarnya ada dua, Pak. Pertama yang listrik yang langsung kita pakai, yang akan menggantikan PLN pas lagi siang hari. Kedua, listrik yang kita tabung di PLN, misalnya begitu ya, yang bisa mengurangi pemakaian listrik kita secara normal dari PLN. Itu sebenarnya. Sekarang makin lama makin banyak rumah residensial dan juga kantoran yang memakai sistem PLTS atap ini karena savingnya itu juga bisa langsung berasa ya. Jadi contohnya paling gampang itu rumah saya pribadi, saya sudah pasang sekitar ya kita dari yang paling pertama ya kita udah pasang mungkin dapat sekitar 4 tahunan. Rumah saya itu dayanya 1 fast 11 kVA, saya pasang sistem 6000 watt, sistem PLTS atapnya. Bill listrik saya sebelum pasang gitu mungkin sebulan sekitar bayar sekitar 3 jutaan ya, 3 jutaan rupiah. Sekarang sudah terpotong separuhnya, jadi saya bayarnya sekitar 1,5 juta rupiah dengan memasang sistem PLTS atap sebesar 6000 watt. Dan juga banyak klien kami juga yang mendapat saving yang mirip dengan seperti itu gitu ya. Mungkin pasti juga akan ada yang tanya ini nilai investasi berapa besar sih dan apakah beneficial untuk investasi PLTS atap. Menurut pengalaman kami kalau dihitung dari break evennya untuk berapa tahun itu sekitar 5-6 tahunan. Ya mungkin 5-6-7 tahunan karena nggak setiap tempat itu sama. Jadi ini jadi bilang sudah baik sekali, baik modalnya masih belum, tapi untuk rumah tinggal sudah cukup lumayan karena kalau kita akan rencana tinggal di rumah tersebut lebih dari 5 tahun atau mungkin 10 tahun terlebih itu sudah cukup lumayan untuk bisa pasang PLTS atap. Dan savingnya itu kita bisa merasakan savingnya langsung di bulan berikutnya, langsung kelihatan keturunannya begitu aja. Nah Pak Hendrik, mungkin pertama kita mau kenal lebih dalam dulu mengenai Altis sendiri. Altis sendiri, coba bisa diceritain Pak mungkin? Boleh. Terima kasih. Altis Solar kita sudah sekitar 4 tahun dan kita fokusnya untuk pemasangan PLTS atap di rumah tinggal atau gedung komersial yang nggak terlalu besar. Ya, jadi bukan segmen seperti pabrik ya yang besar sekali. Kami menyediakan solusi PLTS atap on grid dari quotation, pemasangan sampai maintenance. Dan so far kita sudah lumayan banyak proyeknya, sudah sampai hampir ratusan, terutama fokusnya itu di Jabodetabek untuk memasang sistem PLTS atap. Tipikal klien kita itu banyak yang dapat dari arsitek dan juga kontraktor, terutama banyak yang ditanyakan, ini apa sih PLTS atap, biasanya ditanya kliennya, itu kita bisa bantu juga untuk menjelaskan ke kliennya, untuk memberikan quotation juga dan juga edukasi, karena ini relatif satu teknologi yang baru ya, sebenarnya seperti itu. Produk kami fokusnya ke segmen residensial, jadi kami memakai panel surya dan juga inverter yang khusus untuk residensial, di mana kami mementingkan efisiensi dan quality nomor 1 ya, dibandingkan dengan pemain lain yang fokus ke segmen industrial, di mana cost itu menjadi lebih concern dibandingkan dengan residensial. Logisnya kalau rumah tinggal itu atapnya kita nggak bisa tambahin gitu ya. Jadi atap yang ada kita harus maksimalkan untuk mendapatkan yield yang paling bagus. Nah mungkin kalau ada yang tanya kenapa sih kita fokusnya ke segmen residensial, kenapa nggak kita di segmen pabrik? Soalnya menurut kami untuk memasyarakatkan teknologi hijau ini paling gampang itu pasangnya di rumah tinggal, gitu. Karena investasinya nggak terlalu besar. Dan berasanya langsung berasa gitu ya, terutama dari saving PLN-nya. Jadi untuk mengenalkan teknologi hijau ini menurut kami paling baik untuk segmen residensial. Pak, kita mau tanya mengenai teknis pemasangan. Ini kalau solar panel kan memang kelihatannya ya seperti tempelan ya dalam tanda kutip di atap ditambahin. Tapi kan ini akan mempengaruhi desain si bangunannya sendiri. Wattnya kalau lebih besar, apakah si panelnya otomatis lebih besar dimensinya, lalu apakah ada pertimbangan orientasi matahari ke bangunannya, teknisnya gimana nih Pak? Betul. Jadi untuk proses survei atau proses proposalnya kita biasanya harus melakukan survei ke bangunan tersebut. Kalau bangunannya baru, kita akan minta CAD design dari arsiteknya untuk melihat orientasi atap dan luas atap yang ada. Sebenarnya
solar panel itu modular. Jadi setiap ukuran solar panel itu ada ukuran bakunya, dan kita dengan menambah jumlah solar panelnya kita bisa mendapat kapasitas yang paling besar. Jadi contohnya di tahun 2022 sekarang panel yang kita pakai itu satu panel sudah sekitar 540 watt peak kapasitasnya. Jadi kalau kita pasang 10 jadi 5.400 watt peak begitu. Jadi dengan luas atap yang makin besar, kita bisa pasang solar panel yang makin besar juga. Dan biasanya kalau rumah makin besar, daya listriknya juga makin besar ya Pak ya. Nah, mungkin saya singgung sedikit tentang peraturan PLN, di mana PLN itu mengizinkan untuk kita pasang sampai 100% dari daya rumah tersebut. Ya, jadi otomatis biasanya kalau rumah makin besar, kita bisa pasang ke atas atapnya, jumlah solar panel makin besar akan mendapatkan daya yang makin besar juga. Satu lagi untuk kepentingan estetika dan strukturnya pasti kita harus berkoordinasi dengan arsiteknya. Kita akan melihat jenis atapnya itu materialnya apa, dan kita akan memakai mounting yang sesuai. Dan kalau untuk orientasi, untungnya itu kita tinggal di negara tropis ya. Jadi posisi mataharinya relatif tidak begitu berubah. Jadi kita bisa pasang posisi statis di atap rumahnya, tapi tetap masih ada atap yang akan lebih bagus daripada orientasinya lebih bagus daripada yang lain. Contohnya terutama untuk atap yang model pelana, yang atap miring. Kalau atap model pelana, paling baik tetap atap yang berorientasi ke utara atau ke selatan. Karena kalau misalnya atap berorientasi ke utara, contohnya di mana matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, dia akan terus kena terus. Nah, tapi kalau atap yang pelana mungkin hadap ke timur, dia mungkin akan kena pagi dan sorenya kurang kena. Betul. Dan sebaliknya. Dan terutama kalau atap makin dia miring, pelananya mungkin makin mendekati 45 derajat, makin orientasi ke utara atau ke selatan itu makin penting. Nah, tapi sekarang juga banyak rumah yang atapnya itu flat deck, ya kan, jadi nggak ada atapnya. Kalau atapnya flat deck itu keuntungannya ya kita bisa taruhnya hampir flat, hadap kemana aja sebenarnya nggak masalah. Soalnya kan mataharinya akan tetap melewati terus gitu ya, sebenarnya bagus seperti itu. Jadi emang untuk setiap prosesnya itu kita harus melakukan survei dan menentukan di atap rumah tersebut posisi mana yang paling ideal. Kita selalu akan pasang yang paling ideal dulu. Jika memang kondisi yang tidak baik untuk masang solar panel, kita tetap akan bilang ke ownernya. Contohnya banyak sekali kita berapa kali melakukan survei bangunan, terutama yang letaknya itu pas di sebelah bangunan tinggi sekali. Nah, itu udah pasti nggak akan kena matahari ya Pak ya. Jadi kalau dipasang solar panel pun akan percuma juga gitu loh. Jadi survei itu penting, dan dengan survei kita bisa menentukan posisi solar panel yang ideal dan juga jumlahnya yang ideal itu berapa. Pak Henry, kalau kita bicara solar panel ini kan sebetulnya ada initial cost ya, jadi perlu ada investasi yang lebih di awal. Nah, sebenarnya hitung-hitungan secara duitnya gimana sih Pak? Boleh. Mungkin kita akan sharing sedikit. Setelah survei kita akan memberikan quotation ke klien yang akan jelas memberikan harganya berapa dan kira-kira saving PLN-nya berapa, dan tentunya nanti akan break even-nya akan berapa tahun ya dari investasi awalnya. Untuk memberikan gambaran saja, sekarang di 2022 harga per watt peak capacity-nya itu mungkin sekitar di kisaran 16.000 sampai 17.000 rupiah per watt capacity. Per watt peak capacity, sorry ya. Jadi contohnya jika rumah yang mau pasang sekitar 3.000 watt, 3.000 watt peak ya, 3.000 watt peak, investasinya itu mungkin akan sekitar 50 jutaan rupiah gitu ya. Jika ditanya ini investasinya tuh bagus nggak sih nilainya dengan kita nilai segini, biasanya pengalaman kita itu balik modalnya sekitar 5-6 tahunan. 5-6 tahunan. Jadi kami selalu bilang ke pemilik rumah yang ingin pasang PLTS atap, apakah Anda akan tinggal di sini 5 tahun atau lebih gitu ya. Jika iya, pasti boleh pasang ya. Terutama kita juga sekarang banyak sekali pasang untuk rumah baru yang baru dibangun, yang pasti kalau orang bangun rumah, konstruksi rumah dia pasti akan tinggal lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun ya. Tapi yang kita pengen tekankan juga itu jika Anda pasang sistem PLTS atap, savingnya itu di bulan berikutnya langsung berasa gitu ya. Jadi bukannya berarti 5 tahun itu baru kelihatan pengurangan, enggak gitu ya. Saving di PLN itu instan langsung berasa, tapi jumlah dari savingnya itu juga dibagi dengan investasi awal untuk mungkin sekitar 5-6 tahunan. Nah, lalu Pak Hendrik,
Kalau barang apapun sih ya, pasti akan ada butuh perawatan, butuh maintenance. Kalau solar panel sendiri gimana? Perlu ada yang khusus nggak? Ya, betul Pak. Sebenarnya kalau sistem PLTS itu maintenance-nya tidak terlalu ribet. Itu hanya perlu untuk pembersihan kaca solar panelnya. Sebenarnya solar panel itu material paling atas itu kaca, ya kita harus bersihkan secara reguler supaya tidak tertutup debu atau karena kotoran binatang, supaya daya serap UV-nya dia akan tetap bagus. Karena itu mempengaruhi. Betul. Ini biasanya bisa dilakukan oleh pemilik rumah sendiri, mungkin setahun sekali, setahun 2 kali, bisa dicuci sebagai cuci kaca. Tapi di luar itu juga sistem yang kami berikan ke klien itu juga kita ada sistem monitoring secara remote, di mana kita ada aplikasi di HP, di mana kita bisa memonitor performa dari setiap panel di sistem PLTS atap tersebut. Gitu. Jadi jika ada panel surya misalnya kita ada pasang 10 atau pasang 20 keping, di mana ada satu panel aja yang ada masalah, apakah mungkin kabelnya itu tercopot atau mungkin koneksi yang nggak bagus, itu bisa kelihatan di sistem monitoring kita, di mana jika terlihat seperti berikut, kita akan bilang ke pemilik rumah, kita akan mau datang untuk melihat atau mau servis sistem panel surya yang rusak tersebut gitu ya. Jadi dengan teknologi kita bisa mempermudah untuk memonitor. Ya kita nggak usah naik ke atas, kita ngecek setiap panelnya, ngecek koneksi kabelnya, itu kita bisa melakukan secara remote. Ya, ini merupakan solusi dari teknologi yang kita provide juga untuk sistem solar. Jadi dalam satu modul itu ada beberapa sel gitu Pak ya? Betul. Dan itu bisa diganti per satu selnya kalaupun ada kerusakan atau masalah ya? Betul. Jadi sebenarnya dengan jumlah solar panelnya itu, jika ada solar panel yang ada isu, jujur sih kebanyakan masalah si solar panel itu cuman koneksi kabelnya aja sih Pak. Mungkin ya kabelnya kena binatang atau bagaimana begitu. Kalau kabelnya copot kan pasti akan mengurangi performa dari panel tersebut ya. Nah, biasanya kita bisa ngecek dari sistem monitoring tersebut dan kita bisa manage by exception ya kesannya. Jadi kita bisa kalau ada isu kita kirim orang datang untuk melakukan perbaikan ke panel tersebut. Ada juga sih bisa sampai inverternya sampai rusak atau gimana, tapi itu biasanya lebih jarang. Biasanya masalah koneksi kabelnya. Tapi kalau emang ada yang rusak ya komponen itu yang akan diganti. Gitu. Jadi nggak usah, bukan satu sistem yang besar yang semuanya harus diganti, enggak. Tergantung bagaimana yang rusaknya. Jadi kalau kita bicara listrik, ya di mana-mana ini kan supply listrik pasti dari PLN ya, hampir pasti dari PLN. Kalau kita pasang solar panel, ini kan kita menyuplai listrik sendiri. Kita perlu ada permisi nggak sama PLN nih? Apakah bisa langsung pasang aja atau ternyata perlu minta izin dulu nih? Ya, betul sekali Pak Wery. Terutama kita pasang PLTS itu akan nyambung ke jalur PLN ya Pak ya. Jadi sudah tentu kita perlu perizinan dari PLN. Terutama juga nanti kan meteran PLN-nya akan diganti dengan tipe ekspor impor. Itu juga barangnya PLN dan PLN mengeluarkan juga. Jadi kami dari AT Solar di luar pemasangannya juga kami akan membantu pengurusan perizinan ke PLN juga. Betul. Dan itu ada step-stepnya, ada prosesnya. Ya pasti harus badan usaha yang bisa mengurus kelistrikan juga ke PLN, memiliki SBU atau sertifikat badan usaha dan memiliki IUJPTL. Ini mungkin terlalu teknis ya, tapi harus badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan pemasangan dan juga sesuai dengan standar PLN. Jadi sebenarnya nggak bisa tuh kita asal beli inverter sendiri asal gimana kita coba pasang sendiri. Mungkin dari PLN itu tidak mengizinkan karena juga mungkin dari segi safety-nya juga ada risikonya. PLN juga harus mengecek setiap komponen yang kita pakai itu juga memenuhi standar mereka. Soal panelnya harus ada SNI-nya, inverternya juga ada teknis NTL landingnya, mungkin ya saya nggak usah jelaskan juga, tapi ini karena ini berhubungan dengan kelistrikan, tentunya akan sangat penting untuk mendapat perizinan dari PLN. Tapi kita sudah berpengalaman dan kita pasti akan membantu setiap klien kita untuk mendapatkan perizinan dari PLN sampai mendapat meteran ekspor impor tersebut. Jadi Altis bukan cuma jualan ya, tapi dibantu dipasang juga sampai bisa dipakai lah ya. Betul sekali. Ini penting sekali juga karena
ya kelistrikan itu juga safety juga penting lah ya. Jadi PLN juga mementingkan untuk perizinan ini juga gitu. Oke. Henry, sekarang dengan tarif listrik dari PLN yang wah, lumayan ya naiknya ya. Ini berarti pemasangan solar panel jangan-jangan naik juga? Oh ya, terima kasih Pak. Bener Pak, sekarang tarif listrik PLN terutama untuk rumah tinggal di Agustus 2022 tuh sudah naik 18% Pak. 14. Betul, jadi yang tadinya per kilowatt hour itu bayar sekitar 1.600-an, sekarang sudah 1.900-an Pak. Terutama untuk rumah yang di atas, dayanya di atas 5.500 VA. Jadi emang sekarang kami makin mendapat banyak inquiry, terutama juga dari pemilik rumah, dari arsitek, dari kontraktor, untuk memasang sistem PLTS atap. Tapi mungkin kita juga bisa lihatnya bukan cuma dari segi finansial juga ya. Sebenarnya kalau kita mikir Indonesia itu juga negara tropis, matahari kita itu banyak. Kalau ada sumber energi yang gratis dan bersih, ya nggak ada polusi, ya kenapa kita tidak pakai gitu ya? Karena ini juga di luar dari segi finansialnya juga kita juga membantu pemerintah dalam mencanangkan bauran energi yang akan lebih condong ke renewable energy ya. Jadi Kementerian SDM dan PLN itu ada wacana untuk bauran energinya kalau bisa di tahun 2030-an itu sampai sekitar 25% dari renewable energy. Dan karena itu juga PLN membuat program 1 juta surya atap, di mana ekspektasinya akan ada 1 juta rumah di Indonesia yang memasang sistem PLTS atap, dan tentunya ini juga akan membantu dalam target bauran energi dari PLN dan pemerintah juga. Jadi sejalan sinkron sebenarnya. Jadi sejalan juga ya. Jadi ya kita di luar bisa mendapatkan financial saving, tapi juga bisa ya membantu menghijaukan Indonesia gitu ya Pak. Lebih ramah lingkungan lah. Lebih ya. ramah lingkungan juga gitu. Oke. Ini kalau kita ngobrolin benda yang seru kayak gini gak akan cukup sih waktunya sebenarnya. Tapi terima kasih Pak Henry untuk sharingnya. Rekan-rekan mungkin ada hal-hal yang masih mau ditanyakan dan kita belum cover di sini. Tinggalin aja komentar di bawah sini. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin kalau perlu kita tambah sesi lagi berikutnya. Ya. Terima kasih Pak Wery, terima kasih Urat. Ya, terima kasih Pak Henry. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.